Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam renungan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, tanggal 12 Februari 2021. Maka untuk menghargai dan menghormati saudara-saudara kita yang merayakan Tahun Baru Imlek, kami menyampaikan Gongsi Facai. Inilah keberadaan masyarakat Indonesia yang berbineka. Keberagaman atau yang disebut dengan multikultural. Apa artinya multikultural? Multi artinya banyak, kultur artinya budaya atau beragam budaya. Jadi, multikultural adalah adanya keberagaman etnis, ras, agama, dan budaya. Namun, pengertian multikultural bukan hanya sekedar beragam budaya, tetapi pengertian multikultural adalah suatu masyarakat yang beragam etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup berdampingan secara setara dan saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong, khususnya kepada mereka yang menderita dan membutuhkan bantuan. Sikap demikian telah diajarkan juga oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-33 dan 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat seorang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kisah orang Samaria yang murah hati adalah satu kisah yang menarik. Orang Samaria ini menolong orang yang dirampok habis-habisan, bahkan dipukuli. Orang Samaria ini tidak bertanya siapakah orang yang dirampok itu, dari golongan siapa, dari agama apa, dari etnis apa, orang miskin atau orang kaya, dan seterusnya. Orang Samaria hanya ingin menolong karena tergerak hatinya, sekali lagi, tergerak hatinya terhadap orang yang dirampok dan ingin merawatnya. Dari pelajaran ini kita dapat belajar bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini kita perlu saling peduli, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, memberikan pendampingan tanpa mempertanyakan latar belakangnya. Yang kedua adalah, kita perlu menghargai dan mendukung usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi virus corona 19 dengan pemberian vaksin kepada semua lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah, kita perlu bekerja sama bagi semua komponen masyarakat untuk mengatasi pandemi virus corona 19 ini dan tidak perlu saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kita punya pengharapan, meskipun kita berbeda, namun kasih Tuhan yang selalu menggerakkan hati kita untuk berbagi, menghargai, dan saling peduli terhadap lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk bersama bergotong royong mengatasi pandemi virus corona 19 ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak